Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang soal HOTS TWK rasa TKP. Nah, baik teman-teman, jadi soal HOTS itu 2 tahun terakhir ini menjadi kadang-kadang menjadi momok bagi peserta SKD, bukan hanya pada kompetensi TKP, namun juga di TIU maupun di TWK. Baik teman-teman, kita lihat dulu sebenarnya HOTS itu apa. Jadi HOTS itu pada dasarnya merupakan soal yang terdiri dari beberapa ciri, diantaranya yaitu yang pertama, soal HOTS itu membutuhkan kemampuan membaca lebih cepat. Karena bukan hanya di TKP namun juga di TIU dan TWK itu soalnya lebih panjang daripada pada soal-soal yang lainnya. Kemudian yang kedua, alur cerita yang panjang. Ketiga, mengandung informasi yang tidak dibutuhkan dalam soal. Dan yang keempat, manajemen waktu. Jadi pada soal HOTS itu terkadang juga dibubuhkan atau dibumbui informasi yang tidak berhubungan atau tidak dibutuhkan dalam soal. Atau dengan kata lain, soal HOTS itu merupakan soal yang memiliki pengecoh dan juga bentuknya panjang. Namun salah satu kata kunci dalam mengerjakan soal HOTS yaitu bagaimana teman-teman melakukan manajemen waktu. Karena kita tahu bersama bahwa khusus untuk soal SKD itu jumlahnya adalah 100 nomor dengan durasi waktu pengerjaan hanya 90 menit. Artinya 100 nomor dikerjakan 90 menit itu artinya satu nomor itu pengerjaannya idealnya kurang dari 1 menit. Baik teman-teman, kita lihat dulu khusus untuk TWK, teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa kompetensi yang harus diukur atau bagaimana cara teman-teman mengimplementasikan soal-soal yang terdiri dari kemampuan bagaimana teman-teman nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, pilar negara, dan terakhir adalah bahasa Indonesia. Nah, pada TWK juga ternyata itu bahasa Indonesia masuk di TWK, bukan lagi di TIU. Ya, teman-teman, jadi ada 5 kategori atau ada 5 pengetahuan yang harus diukur pada TWK. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lihat untuk submateri. Jadi kalau tadi temanya ada pilar negara, nasionalisme, bela negara, integritas, dan bahasa Indonesia, adapun untuk submateri yang akan atau yang menjadi bagian dari materi TWK itu. Jadi untuk pilar negara ada sejarah Pancasila, ideologi Pancasila, kemudian penerapan Pancasila juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi TWK itu banyak sekali tentang Pancasila ya, baik itu sejarahnya, ideologi, terlebih penerapan atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perkembangan konstitusi, Undang-Undang 45. Nah, ini juga Undang-Undang 45 hampir selalu akan selalu masuk terutama yang membahas tentang jumlah amandemennya berapa kali, kemudian pasal-pasal berapa saja yang mengalami amandemen dan seterusnya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian nasionalisme, teori negara, kemudian identitas Indonesia dan sistem pemerintahan pusat dan daerah. Sementara kalau bela negara itu mencakup materi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dan kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemudian integritas itu membahas tentang hukum dan juga lembaga integritas, baik itu KPK, Polri, Kejaksaan, MA, dan seterusnya. Dan ini yang terakhir, bahasa Indonesia, itu juga masuk ke dalam tes wawasan kebangsaan yang terdiri dari pemahaman bacaan. Jadi soal yang paling sering muncul di bahasa Indonesia adalah pemahaman bacaan, baik itu SKD maupun SKB. Nah, yang paling kami ingat yaitu tentang bagaimana teman-teman akan menentukan topik utama
atau gagasan utama atau ide pokok. Itu akan selalu ada dengan bentuk sajian soal yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir di bahasa Indonesia juga akan ada submateri ini PUEBI. Apa itu? Yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman akan selalu disajikan bentuk-bentuk soal yang menyajikan soal dalam bentuk ejaan ataupun juga penulisan, sistematika penulisan yang benar, baik itu huruf kapital, huruf kecil, kemudian tanda baca, koma, titik dua, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk tema pilar negara, yaitu tentang sejarah, ideologi, dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Baik ya, kita mulai teman-teman untuk latihan soal nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki Pancasila adalah, kita lihat opsinya dulu. A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan budaya lain. Atau E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bentuk soal ini. Jadi inti soalnya teman-teman kan sudah memahami bahwa inti pertanyaannya menanyakan tentang salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila. Jadi ini namanya contoh soal HOTS. Ada pengantarnya, kemudian bentuk soalnya panjang. Ini kan dijelaskan dulu Pancasila sebagai ideologi terbuka titik-titik dan seterusnya. Nah, akan tetapi pertanyaannya kan sederhana. Langsung saja pertanyaannya yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila. Baik teman-teman, kita lihat dulu untuk ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi yang pertama, dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. Saya kira ini sudah pasti salah ya, karena untuk nilai Pancasila itu tidak pernah mengutamakan atau berdasarkan keinginan perseorangan. Kemudian nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Ini bisa ya, saya kira ini. Kemudian C, isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. Nah, ini juga salah karena teman-teman harus tahu bahwa ideologi terbuka itu isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan atau tidak langsung dapat dilaksanakan karena harus melalui penjabaran yang dalam. Kemudian ideologi terbuka Pancasila merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain, saya kira juga bukan. Kemudian bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok yang mayoritas. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Ideologi terbuka salah satu unsurnya adalah nilai dan cita-citanya berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Kita lihat dulu penjelasannya. Nah, ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. B. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari suatu kelompok saja. Dan C. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Jadi jawabannya adalah B. Bisa ya teman-teman untuk contoh soal TWK HOTS yang pertama. Oke, selanjutnya nomor 2. Masih tentang Pancasila, karena Pancasila juga ada beberapa atau sudah hampir pasti akan muncul di tes TWK, baik itu ideologi, sejarah ataupun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 2, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai
A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, atau E. Pengamalan Pancasila. Yang mana kira-kira teman-teman? Silahkan difikirkan dulu. Ya, jadi Pancasila mengandung nilai luhur. Ini kan intinya ya, Pancasila mengandung nilai luhur. Pancasila mengandung nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam pembangunan nasional. Nah, pernyataan ini merupakan fungsi Pancasila sebagai... Jadi kalau nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam pembangunan nasional, maka jawabannya adalah sebagai moral pembangunan. Ingat ya teman-teman. Kita lihat dulu penjelasannya. Nah, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, ini juga penting karena di beberapa tes TWK selalu juga menyajikan soal tentang soal tentang fungsi Pancasila itu sebagai apa. Jadi teman-teman harus paham dulu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup itu apa, fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan, fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan, dan seterusnya. Karena itu akan selalu muncul pada soal TWK. Ya, bisa ya teman-teman. Jadi fungsi Pancasila juga penting untuk teman-teman ketahui garis-garis besarnya. Jawabannya yang tadi C ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh. A. Hubungan HAM dengan Pancasila. B. Hubungan antar sila dalam Pancasila. E. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. D. Hubungan keadilan dengan Pancasila. Atau E. Kebinekaan di Indonesia. Yang mana kira-kira? Teman-teman silahkan dibaca dulu. Nah, apa kata kuncinya di sini? Teman-teman harus lihat pada soal HOTS itu dan teman-teman harus bisa menentukan yang mana kata kuncinya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa unsur pemersatu. Jadi unsur pemersatu merupakan kata kunci. Kira-kira kalau unsur pemersatu itu di Pancasila itu paling nyata atau yang paling dekat dengan sila keberapa? Pemersatu tentu sila ke-3, Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu yang mencerminkan tentang persatuan Indonesia, menjabarkan tentang pemersatu di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ini merupakan contoh dari apa kira-kira? Nah, ternyata dalam unsur pemersatu ini teman-teman bisa memahami bahwa prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia, yaitu yang tadi menempatkan kepentingan pribadi bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, merupakan contoh atau perwujudan dari hubungan HAM dengan Pancasila. Jadi jawabannya adalah A. Kita lihat penjelasannya. Nah, teman-teman bisa lihat Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan dan menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. Jadi jawabannya adalah
A. Saya kira jelas ya teman-teman. Oke, next. Nomor 4. Mukadimah hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh apa kira-kira? A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, dan E. PBB. Nah, sebelumnya teman-teman juga sebagai gambaran bahwa dalam soal TWK akan selalu juga muncul sidang yang membahas kelima kelompok ini. Terutama kalau menurut pengalaman pribadi yang paling sering muncul yaitu tentu tentang Panitia 9, BPUPKI, dan PPKI. Nah, saran saya teman-teman harus tahu setidaknya siapa-siapa anggota, kemudian kira-kira apa tugas, kemudian apa tujuan dibentuknya masing-masing kelompok ini, yaitu Panitia 9, siapa anggotanya, terdiri dari apa, tujuannya apa. Begitu juga dengan BPUPKI dan PPKI. Baik, tentu tidak lupa juga Kongres Pemuda dan PBB. Hanya saja yang paling penting bagi berdasarkan pengalaman pribadi yang paling sering muncul yaitu Panitia 9, BPUPKI, dan PPKI. Ya, jadi ini gambaran dan ini penting menurut saya. Jadi teman-teman tentu harus mempersiapkan diri terutama untuk mengetahui garis besar dari Panitia 9, BPUPKI, dan PPKI. Nah, kita kembali ke soal dulu. Jadi pertanyaan utamanya adalah Piagam Jakarta ini merupakan hasil sidang yang diselenggarakan oleh siapa? Panitia 9 kah, BPUPKI kah, ataupun PPKI, Kongres Pemuda, ataupun PBB? Langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, ternyata Piagam Jakarta itu dihasilkan oleh Panitia 9, yaitu pada tanggal 22 Juni 45 Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, adapun anggotanya teman-teman tentu harus setidaknya mengetahui siapa-siapa anggotanya. Jadi Panitia 9 namanya juga 9, berarti anggotanya juga ada 9. Yang pertama Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar, kemudian Abi Kusno, Cokrokusumo, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Ya, jadi saya kira ini penting. Jadi teman-teman harus menambah literatur tentang BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI karena itu akan selalu muncul pada bentuk-bentuk tes TWK. Bisa ya teman-teman? Jawabannya tadi A ya. Jadi Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Oke, next. Nomor 5 yang terakhir. Nah, ternyata jawabannya sudah muncul ya teman-teman ya. Berikut yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman harus teliti. Apa kata kuncinya? Pengamalan Pancasila. Namun teman-teman juga harus teliti karena di sini ternyata ada kata bukan. Nah, jangan lupa ya. Nah, bentuk soal TWK juga seperti itu. Kadang-kadang itu yang kurang kita perhatikan. Nah, berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila. Pembangunan harus bersifat pragmatis. B. Pembangunan harus menghormati HAM. C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Dan E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Jadi inti dari soal ini adalah yang bukan merupakan Pancasila sebagai apa? Paradigma pembangunan nasional. Jadi teman-teman juga tentu harus tahu dulu uraian paradigma pembangunan nasional. Jadi kita lihat dulu untuk uraian paradigma pembangunan nasional itu apa-apa saja. Nah, silakan dilihat dulu teman-teman. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila. Adapun uraiannya yaitu yang pertama,
Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Nah, kalau di sini pembangunan harus bersifat pragmatis, berarti ini sudah berkebalikan. Jadi kurang lebih jawabannya yang ini ya. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Nah, ini E. Pembangunan harus menghormati HAM, betul. Kemudian pembangunan dilaksanakan secara demokratis, betul. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Pembangunan harus bersifat pragmatis. Karena uraian dari paradigma pembangunan nasional itu tidak boleh pragmatis. Pembangunan tidak boleh pragmatis, artinya tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada. Nah, berarti jawabannya adalah A. Ya. Jadi yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pembangunan yang harus bersifat pragmatis. Baik teman-teman, saya kira cukup dulu untuk video kali ini. 5 nomor pembahasan TWK rasa TKP dengan bentuk soal HOTS. Jadi yang kita bahas itu baru bagian dari Pancasila. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang submateri dari pembagian materi yang lain yang masih berhubungan dengan HOTS TWK. Sekian dari saya teman-teman, selamat berjuang. Apabila bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa follow Instagram Dosen Berhijrah. Kemudian selamat berjuang, semoga sukses. Saya doakan semoga siapapun yang menonton video ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam tahapan seleksi menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.